Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari, NIM 1901040042. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 4, kelas A, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar yang telah saya buat. Bahan ajar yang telah saya buat yaitu modul yang membahas mengenai teks prosedur. Modul merupakan unit pembelajaran yang disusun menyerupai buku dan dibuat untuk siswa agar dapat belajar secara mandiri atau bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku menjadi suatu unit program terkecil yang sangat terperinci. Dalam modul berisi tujuan instruksional umum, topik pembelajaran, tujuan instruksional khusus, pokok-pokok materi, kedudukan dan fungsi modul, peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar, alat-alat dan sumber yang dipakai, lembar kerja, dan evaluasi. Modul memiliki fungsi sebagai bahan ajar mandiri yang dimiliki oleh peserta didik yang digunakan digunakan sebagai alat evaluasi terhadap peserta didik dan sebagai bahan rujukan untuk peserta didik dalam belajar secara mandiri. Identitas modul. Judul modul, struktur dan kebahasaan teks prosedur. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 11, sekolah menengah atas. Standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik harus dapat menganalisis teks dan kebahasaan dalam teks prosedur. Yang kedua, peserta didik dapat membuat teks prosedur secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik harus bisa mengidentifikasi struktur teks prosedur. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur. Yang keempat, peserta didik dapat membaca teks prosedur, kemudian menentukan pola dalam menulis teks prosedur. Yang selanjutnya, atau yang terakhir, peserta didik dapat menulis teks prosedur berdasarkan struktur kebahasaan. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang di dalamnya menjelaskan mengenai cara atau tujuan dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu secara benar dengan langkah-langkah yang tepat dan secara berurutan, sehingga dalam menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan atau keinginan orang tersebut. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Yang pertama, terdapat tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Yang ketiga, penegasan ulang. Dan struktur kebahasaan teks prosedur terdapat kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, kata teknis, konjungsi penambahan, dan deskripsi. Manfaat yang didapatkan oleh peserta didik apabila menerapkan teks prosedur dengan baik dan benar. Yang pertama, apabila peserta didik menerapkan teks prosedur dengan baik dan benar, dapat memberikan petunjuk tata cara melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu kepada pembaca. Yang kedua, membantu pembaca dalam melakukan aktivitas tertentu secara benar. Yang ketiga, membantu pembaca dalam menggunakan sesuatu dengan baik dan benar. Yang keempat, memberikan kemudahan kepada pembaca untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Dalam pembuatan bahan ajar mengenai teks prosedur, peserta didik diharapkan mengetahui apa itu teks prosedur dan dapat menulis teks prosedur yang sesuai dengan struktur kebahasaan dari teks prosedur. Tidak hanya itu, peserta didik diharapkan dapat menggunakan teks prosedur yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga teks prosedur dapat memberikan pelajaran yang tidak hanya digunakan di sekolah saja, melainkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
agar melakukan sesuatu secara benar dan menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan dan keinginan. Dan juga diharapkan teks prosedur dapat memberikan pemahaman bagi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia untuk melatih dan mengembangkan kemampuan menulis dari peserta didik melalui pembelajaran teks prosedur yang telah dijelaskan. Dalam teks prosedur terdapat jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, terdapat teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Jenis teks prosedur yang satu ini disebut dengan teks prosedur sederhana karena memang penyajian teksnya yang sangat simpel dan sederhana. Jadi, hanya terdapat bagian yang benar-benar penting saja yang disajikan. Yang kedua, terdapat teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapnya. Biasanya terdapat sub-langkah dalam suatu langkah dalam jenis teks prosedur kompleks. Yang terakhir, terdapat teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mungkin mudah dipahami. Jenis teks prosedur ini lebih bersifat fleksibel. Hal tersebut dikarenakan jenis teks prosedur yang urutan langkahnya dapat diubah atau dibolak-balikan. Walaupun membolak-balikan langkah tersebut, tetapi akan memperoleh hasil yang baik. Dalam pandemi COVID-19 seperti ini, teks prosedur juga sangat dibutuhkan oleh orang-orang bagaimana penerapan langkah-langkah yang baik dan benar dalam menggunakan sesuatu, misalnya menggunakan masker yang baik dan benar, dan mencuci tangan yang baik dan benar, sehingga dapat menghindari atau melindungi diri kita dari paparan COVID-19, dan juga tata cara memasuki rumah apabila setelah bepergian, dan masih banyak lagi. Sehingga teks prosedur dapat dimanfaatkan oleh semua orang untuk menerapkan langkah-langkah yang baik dan benar dalam melakukan sesuatu. Pada akhir video, saya sajikan teks prosedur mengenai langkah-langkah mencuci tangan yang benar untuk mencegah virus corona. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.